Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep video editing dengan menggunakan OpenShot. Nah, jadi OpenShot sendiri adalah software yang sifatnya free dan open source. Anda bisa mendownloadnya secara gratis dan bisa langsung menggunakannya. Pada tampilan ini Anda lihat ya, di sini ada beberapa bagian. Ini ada bagian yang menampung project file, misalnya gambar atau video gitu ya. Kita bisa tampung di sini. Lalu di sini ada daftar efek transisinya ya. Terus ini juga ada efek-efek yang lain, blur, brightness, dan lain-lain. Cuman pada bagian ini saya akan menjelaskan konsepnya secara sederhana ya, supaya kita bisa memakainya dengan mudah ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Video preview adalah tampilan di mana kita akan bisa melihat video kita gimana gitu ya pada saat udah diedit, seperti itu. Lalu kalau Anda lihat di bagian bawah ini ada beberapa track. Ini tuh adalah tempat untuk menyimpan file-file yang tadi kita simpan di sini ya. Lebih baik itu satu track satu file, jadi supaya tidak bertumpuk. Seperti itu. Langsung saja kita mulai ya prakteknya. Untuk sekarang saya akan coba ambil sebuah file dari download misalnya, sebuah file gambar. Begitu saya sudah simpan di sini, kita akan coba bermain-main ya dengan file ini. Akan coba edit. Kita drag and drop ke track 1 misalnya. Seperti ini. Nah, ini ada semacam tombol, mungkin ya saya sebut. Tombol yang bisa kita pakai untuk alat acuan ya. Kira-kira ada di posisi mana video itu sekarang berasal. Misalkan, ini tuh adalah detik ya, penunjuk detik. Jadi 1 detik itu kurang lebih seginilah lebarnya. Jadi ini untuk menunjukkan berapa panjang video tersebut durasinya ya. Nah, berhubung ini gambar, makanya dia durasinya hanya 10 detik ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya filenya berupa video, ya dia bisa lebih panjang atau lebih pendek. Dan dia akan bergerak ya gambarnya, nggak statis seperti ini. Nah, misalkan saya coba play. Nah, dia akan diam aja karena ya seperti yang tadi saya bilang, ini hanya gambar gitu ya. Kalau video ya dia akan bisa bergerak-gerak seperti itu. Jadi itu contoh sederhananya ya. Dan misalnya kita mau memotong panjang dari gambar ini misalnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Katakanlah kita pengen potong jadi 5 detik misalnya. Kita klik kanan lalu pilih properties. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di bagian N-nya kita ubah aja menjadi 5 misalnya, 5 detik. Nah, dia akan kepotong pada saat kita play. Nah, jangan lupa untuk memindahkan jarumnya ke awal ya, seperti ini. Karena ini juga akan menjadi indikator ya, kita nge-play-nya dari mana. Misalnya seperti ini. Nah, dia hanya bisa 5 detik aja karena tadi udah kita potong seperti itu. Tapi ada juga cara lain untuk memotong sebuah objek dalam sebuah software video editing ya. Yang biasa ditemui itu adalah, kalau di sini disebutnya razor tool ya, atau gunting. Misalnya kita hendak memotong video ini secara manual gitu ya. Kita klik ini, tool ini, lalu kita pilih di detik keberapa atau di bagian mana nih mau kita potong. Misalnya saya mau potong di bagian ke detik ke 2,5. Kita sorot lalu kita klik kanan. Nah, dia akan kepotong videonya. Seperti itu. Nah, tapi misalnya kita pengen buang aja ya. Kita tinggal klik remove seperti itu. Itu kurang lebih. Lalu kita misalnya melakukan kesalahan, kita pengen balik ke sebelumnya, kita klik ini aja, undo. Nanti dia akan balik lagi. Begitu razor tool udah tidak digunakan, kita bisa nonaktifkan ya, kita klik lagi. Jadi udah nonaktif razor toolnya.
Misalnya kita buang bagian yang ini. Seperti itu. Maka dia akan jadi 2,5 detik aja. Kita coba play ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana misalnya kita mau ngasih efek gitu ya. Misalnya kasih opening gitu. Dengan efek fade misalnya. Mudah. Kita klik objek ini misalnya. Kalau kita klik kanan, kita klik fade, pilihnya entire clip aja. Fade in and out ya. Seperti itu. Jadi kalau kita play, kurang lebih seperti itu hasilnya. Nah, ini akan kepakai apabila kita punya beberapa atau banyak file sekaligus ya. Misalnya saya tambahkan 2 file gambar lagi. Misalnya seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sebaiknya satu file itu disimpan di satu track. Jadi tidak apa istilahnya? Tidak bertumpuk ya. Nah, semakin bawah sebuah track, maka dia akan semakin atas sebuah track, maka dia yang akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk tampil. Misalnya ini track 1 dan track 0 ya. Nah, kalau kita play gitu misalnya. Nah, berhubung si track 1 ada di atas track 0, maka dia yang prioritas tampil gitu ya. Itu sebabnya sebaiknya track yang paling bawah itu posisinya ada di paling kiri seperti ini mulainya. Jadi track yang paling semakin ke atas tracknya kita geser-geser gitu ya, supaya nggak ketimpa seperti itu. Misalnya ini kita potong juga nih, jadi 2,5 detik lah ya, biar nggak terlalu panjang durasinya. Kita pakai razor toolnya, kita pilih, lalu kita klik kanan untuk potong. Lalu nonaktifkan razor toolnya, kita klik lalu kita delete aja. Kita klik delete supaya tidak terlalu panjang. Lalu kita berikan efek lah ya, efek perpindahan klip seperti ini misalnya. Lalu kalau kita play, dia akan menjadi seperti ini. Coba ya. Nah, kita akan coba tambah satu gambar lagi misalnya. Kita taruh di sini. Lalu kita potong lagi misalnya. Misalnya seperti ini. Nah, kita nonaktifkan guntingnya. Lalu kita hapus, lalu kita beri efek misalnya. Begitu kita play, nah seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan tentang konsep editing video yang sederhana ya. Jadi kita belajar dulu konsepnya. Karena kalau kita sudah tahu konsep dasarnya, maka kedepannya akan lebih mudah ya, seperti itu. Karena yang paling penting itu basicnya sih. Jadi kurang lebih itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda untuk menyaksikan video ini. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan Anda like dan subscribe. Terima kasih.